Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bastian Arven dari kelas Akuntansi Syariah C, NPM 1951030236. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Akan membacakan materi tentang penyimpangan dalam kehidupan manusia. Pada asalnya manusia adalah bertauhid, dan bertauhid merupakan fitrah yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Karena itu, syirik adalah unsur luar yang menyusup terhadap fitrah tersebut. Dan pertama kali syirik serta penyimpangan akidah itu terjadi pada kaum Nuh. Mereka menyembah patung-patung. Lalu datanglah Amru bin Luhai al-Khuzai dan mengubah agama Ibrahim serta membawa patung-patung ke tanah Arab dan ke tanah Hijaz secara khusus, sehingga patung-patung itu pun disembah selain Allah Ta'ala. Selanjutnya, perbuatan syirik itu menyebar ke negeri suci tersebut dan negeri-negeri tetangganya, sampai kemudian Allah Ta'ala mengutus nabinya Muhammad SAW untuk menyeru manusia kepada tauhid dan mengikuti agama Ibrahim. Beliau berjuang keras sampai akidah tauhid dan agama Ibrahim kembali lagi dianut. Beliau menghancurkan patung-patung. Dengannya Allah Ta'ala menyempurnakan agama ini serta menyempurnakan nikmatnya untuk segenap alam. Adapun terhadap tauhid rububiyah, maka mereka mengakuinya dan tidak ada manusia yang mengingkari rububiyah kecuali sedikit sekali, seperti Firaun, orang-orang etis dan komunis pada zaman ini. Tetapi pengingkaran mereka tersebut hanyalah karena kesombongan mereka. Jika tidak, tentu mereka mau tidak mau akan mengakuinya dalam hati dan sanubari mereka. Selanjutnya adalah syirik. Syirik yaitu menyamakan selain Allah Azza wa Jalla dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berdoa kepada selain Allah Ta'ala di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih kurban, bernazar, berdoa dan sebagainya kepada selainnya. Karena itu, barang siapa menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu adalah kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Jenis-jenis syirik. Syirik dibagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama, syirik besar. Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka jika ia meninggal dunia dan belum bertaubat daripadanya. Syirik besar dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, syirik dakwah, doa. Yang kedua, syirik niat, keinginan dan tujuan. Yang ketiga, syirik ketaatan. Yang keempat, syirik kecintaan atau mahabbah. Kemudian syirik kecil. Syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi
tauhid dan merupakan perantara atau wasilah kepada syirik besar. Syirik kecil ada dua macam. Yang pertama, syirik nyata atau zahir, dan yang kedua, syirik tersembunyi atau khafi. Selanjutnya adalah rob. Rob adalah bentuk masdar yang berarti mengembangkan sesuatu dari satu keadaan pada keadaan lain sampai pada keadaan yang sempurna. Jadi rob adalah kata masdar yang dipinjam untuk fa'il atau pelaku. Kata-kata ar-rob tidak disebut sendirian kecuali untuk Allah yang menjamin kemaslahatan seluruh makhluk. Adapun jika diidhafakan atau ditambahkan kepada yang lain, maka hal itu bisa untuk Allah dan bisa untuk lainnya. Rasulullah bersabda dalam hadis unta yang hilang, sampai sang pemilik menemukannya, maka jelaslah bahwa kata Rob diperuntukkan untuk Allah jika ma'rifat dan mudhaf. Sehingga kita mengatakan misalnya Tuhan Allah penguasa semesta alam atau Tuhan manusia. Dan tidak diperuntukkan kepada selain Allah kecuali jika diidhafakan. Misalnya tuan rumah atau pemilik unta dan lainnya. Maka Rabbal Alamin adalah Allah pencipta alam semesta, pemilik, pengurus, pembimbing dan pembimbing mereka dengan segala nikmatnya, serta dengan mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya dan pemberi balasan atas segala perbuatan makhluknya. Imam Ibnul Qayyim berkata bahwa konsekuensi rububiyah adalah adanya perintah dan larangan kepada hamba, membalas yang berbuat baik dengan kebaikan serta menghukum yang jahat atas kejahatannya. Berikutnya adalah alam semesta dan fitrahnya. Sesungguhnya alam semesta ini langit, bumi, planet, binatang, hewan, pepohonan, daratan, lautan, malaikat, serta manusia seluruhnya tunduk kepada Allah dan patuh kepadanya, kepada perintah kauniyahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal kepadanya lah berserah diri dari segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Surat Al-Imran ayat 83. Jadi seluruh makhluk, baik yang berbicara maupun yang tidak, yang hidup maupun yang mati, semuanya tunduk kepada perintah kauniyah Allah. Semuanya menyucikan Allah dari segala kekurangan dan kelemahan, baik secara keadaan maupun ucapan. Orang yang berakal pasti semakin merenungkan makhluk-makhluk ini, semakin yakin itu semua diciptakan dengan hak dan untuk yang hak, bahwasanya ia diatur dan tidak ada pengaturan yang keluar dari aturan penciptanya. Semua meyakini sang pencipta dengan fitrahnya. Tidak satupun dari makhluk ini yang keluar dari kehendak, takdir, dan qadhanya. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Dia adalah pencipta dan penguasa alam, semua miliknya. Dia bebas berbuat terhadap penciptanya sesuai dengan kehendaknya. Semua adalah ciptaannya, diatur, diciptakan, diberi fitrah, membutuhkan dan dikendalikannya. Dialah yang Maha Suci, Maha Esa, Maha Perkasa, pencipta, pembuat, dan pembentuk. Ini adalah rukun iman dan cabang-cabangnya. Yang dimaksud rukun iman adalah sesuatu yang menjadi sendi tegaknya iman. Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman bermacam-macam, jumlahnya banyak, lebih dari 72 cabang. Dalam hadis lain disebutkan bahwa cabang-cabangnya lebih dari 70 buah. Dalil cabang-cabang iman adalah hadis Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu
anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illahu, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan atau kotoran dari tengah jalan. Sedangkan rasa malu itu juga salah satu dari cabang. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa cabang yang paling utama adalah tauhid yang wajib bagi setiap orang, yang mana tidak satupun cabang iman itu menjadi sah kecuali sesudah sahnya tauhid tersebut. Adapun cabang iman yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu kaum muslimin, di antaranya dengan menyingkirkan duri atau batu dari jalan mereka. Lalu di antara kedua cabang tersebut terdapat cabang-cabang lain seperti cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada saudara muslim seperti mencintai diri sendiri, jihad, dan sebagainya. Beliau tidak menjelaskan cabang-cabang iman secara keseluruhan. Maka para ulama berijtihad menetapkannya. Al-Hulaimi, pengarang kitab Al-Minhaj, menghitungnya ada 77 cabang. Sedangkan Al-Hafiz Abu Hatim Ibnu Hibban menghitungnya ada 79 cabang iman. Selanjutnya adalah nifak, definisi dan jenisnya. Nifak secara bahasa berasal dari kata nafika, yaitu salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka akan keluar dari lubang yang lainnya. Dikatakan pula ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Jenis-jenis nifak. Nifak ada dua jenisnya, nifak itikadi dan nifak amali. Yang pertama, nifak itikadi atau keyakinan. Nifak itikadi atau keyakinan yaitu nifak besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifak ini menjadikan keluar dari agama dan pelakunya berada di dalam kerak neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati para pelaku nifak ini dengan berbagai kejahatan seperti kekufuran, ketiadaan iman, mengolok-olok dan mencari agama dan pemeluknya, serta kecenderungan kepada musuh-musuh agama untuk bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam. Nifak jenis ini ada 4 macam. Yang pertama, mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang kedua, membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Yang ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, tidak senang dengan kemenangan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nifak amali atau perbuatan. Nifak amali atau perbuatan yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifak jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama, tetapi merupakan perantara wasilah kepada yang demikian. Pelakunya berada dalam iman dan nifak. Lalu jika perbuatan nifaknya banyak, maka akan bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifak yang sesungguhnya. Perbedaan antara nifak besar dengan nifak kecil. Nifak besar mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan nifak kecil tidak. Yang kedua, nifak besar adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal keyakinan, sedangkan nifak kecil adalah perbedaan yang lahir dengan yang batin dalam hal perbuatan, bukan dalam hal keyakinan. Yang ketiga, nifak besar tidak terjadi dari
orang mukmin, sedangkan nifak kecil bisa terjadi dari seorang mukmin. Yang keempat, pada umumnya pelaku nifak besar tidak bertaubat. Seandainya pun bertaubat, maka ada perbedaan pendapat tentang diterimanya taubat di hadapan hakim. Lain halnya dengan nifak kecil, pelakunya terkadang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Sekian mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.